Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa saat yang lalu saya ada melihat satu video teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ada di layar, dan di dalam video ini juga ada sebuah keterangan bertuliskan begini: pemuka adat Dayak menggagalkan percobaan pembubaran ibadah di Balikpapan. Pemuka adat Dayak bereaksi jangan diam jika ada kelompok yang jahat mencoba persekusi. Mari kita sama-sama jaga kebinekaan, walau berbeda kita tetap satu Indonesia. Salam toleransi, damai itu indah. Nah, itu dia keterangan dalam videonya Bapak Ibu, dan karenanya mari sama-sama kita dengarkan ya. Nggak ada, kamu harus ngomong. Yang kami dengar, Kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga kamu. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggota ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ikut-ikutan siapa? Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Ada orang di belakangmu, pasti ada. apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka, supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa Bagaimana supaya ceritanya? nanti Silahkan. jangan lagi Oke teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama ya, dan tadi ketika ditanya orang ini menjawab katanya dia ikut-ikutan warga Bapak Ibu ya. Dan juga tadi Bapak yang bertanya ini langsung meneruskan pertanyaannya, siapa wargamu itu, bawa kemari wargamu, dan juga menanyakan perihal siapa yang ada di belakangmu. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, di dalam video yang sudah kita dengarkan ini memang tidak terungkap ya kemudian motivasi yang sesungguhnya dari orang ini. Apakah ia melakukan itu karena mencoba atau mau mengetes kira-kira kalau dia larang ibadah di sana apakah bisa ataukah dan bagaimana. Dan luar biasa juga respon dari pemuka adat Dayak sebagaimana dalam keterangan video. Mereka langsung turun tangan dan melakukan interogasi kepada orang ini, meminta dia menjelaskan perbuatannya. Nah itu luar biasa Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu sekalian teman-teman semua, ini banyak sekali komentar di sini ya, bahkan sudah mencapai 5.345 komentar. Di antaranya ada yang menuliskan seperti ini. Nah kalau semua daerah seperti ini nggak ada namanya pembubaran ibadah. Ibadah hak semua orang. Betul Bapak Ibu ya, saya sepakat ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa tiap-tiap orang yang statusnya adalah warga negara Indonesia punya hak untuk beragama, punya hak untuk beribadah. Namun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di beberapa daerah seringkali kita lihat saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala menggunakan hak mereka beragama, menggunakan hak mereka beribadah, seringkali kemudian dilarang. Bahkan dalam video sudah kita lihat sama-sama ini orang ini Bapak Ibu ya, dia mau larang orang untuk beribadah. Jangan kamu pakai ini katanya. Wah, lihat Bapak Ibu ya. Jadi sudah kesekian kali kita melihat ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang nampaknya kalau melihat orang Kristen beribadah itu Bapak Ibu, sepertinya tidak ada rasa sejahtera di mereka ya. Tidak ada rasa damai, tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa kemudian sukacita dalam diri mereka bila mana melihat ada orang-orang yang Kristen itu beribadah ataupun kemudian ya melakukan aktivitas keagamaannya. Nah sebagaimana tadi sudah kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, tadi luar biasa juga ya, pemuka adat Dayak kemudian menanyakan perihal apa yang menjadi motivasi ataupun sebab orang ini melakukan perbuatannya, tetapi sekalipun memang juga tidak ia jawab ya, alasannya katanya ikut-ikutan saja Bapak Ibu ya, hanya ikut-ikutan warga katanya. Nah itulah teman-teman ya,
Tapi satu hal yang pasti bahwa ya memang kita juga perlu ya sama-sama bekerja sama untuk pelarangan-pelarangan ibadah ini tidak boleh dibiarkan Bapak Ibu ya. Tentu caranya seperti yang dilakukan oleh Bapak ini, dipanggil, bahkan juga di situ ada bapak-bapak aparat ya yang ikut hadir untuk memastikan bahwa ini mungkin ini bisa disebut mediasi atau apa Ibu ya, Bapak Ibu ya, ataukah ini bisa disebut ya orang ini dipanggil untuk bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, pokoknya seperti itu Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Karena yang paling penting adalah perbuatan-perbuatan seperti ini jangan dibiarkan. Perbuatan-perbuatan seperti ini ya haruslah dipertanggungjawabkan oleh mereka-mereka yang melakukannya. Nah, bila mana ada teman-teman yang menyimak video ini, mungkin ada tahu ya ini apa namanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, kapan dan bagaimana pada waktu itu awal mulanya seperti apa. Mohon kiranya membantu kita menuliskannya di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita melihat kembali beberapa komentar ya. Ya ini dia teman-teman ya. Seperti yang ada di layar banyak sekali Bapak Ibu ya yang kemudian memberikan komentar perihal hal tersebut ya. Juga di sini ada yang menuliskan, tuntut orang ini atas penistaan agama, mengganggu orang beribadah, harus dilawan. Persekusi begini biar nggak keterusan, negara tidak tegas katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Salut orang Dayak menjaga ibadahnya orang Kristen. Salam hormat, God bless you. Ya ini Kalimantan bos. Oh itu dia teman-teman ya. Nah, lalu kemudian di sini saya Islam tapi saya suka perkataan Bapak yang bicara dan setuju sekali. Apa namanya UTW apa ini istilahnya teman-teman? UTW gunanya saling menghargai. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya secara pribadi juga menyampaikan apresiasi ya, dan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak pemuka adat Dayak yang luar biasa cepat ya bereaksinya, meresponnya dan langsung memanggil orang ini untuk bisa menjelaskan ya, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya Bapak Ibu. Memang perlu demikian Bapak Ibu ya, tetapi ya di beberapa daerah tentu cara seperti ini tidak bisa ya teman-teman ya. Ya tidak perlu saya jelaskan mengenai mengapa tidak bisa, teman-teman tentu bisa ya. Kemudian langsung memahami bahwa karena jumlah atau kemudian karena faktor-faktor yang lain. Tetapi yang paling penting sebenarnya untuk hal-hal seperti ini adalah agar para aparat ya, aparat negara, pihak-pihak yang berwajib, yang punya otoritas, yang punya kewenangan harus ya memproses orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Karena perbuatan seperti ini justru sudah bertentangan dengan Pancasila. Perbuatan yang seperti ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran hak orang. Ya, karena beribadah itu kan hak. Bila mana kemudian ada yang melarang, berarti ini pelanggaran hak. Oleh karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apalagi 3 hari yang lalu Bapak Ibu ya teman-teman ya, bahkan juga teman-teman Bapak Ibu bisa melihat di video kita sebelumnya, itu ada saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan Natal Bapak Ibu ya. Mereka sudah latihan-latihan Natal karena mau beribadah Natal, tetapi kemudian pada hari hanya mereka tidak bisa menggunakan tempat peribadatan yang mereka sudah persiapkan karena ada penolakan dari warga Bapak Ibu. Ada penolakan dari sekitar yang ada di situ ya, baik itu yang dekat mungkin juga ada yang jauh, tapi intinya tidak boleh katanya mereka. Tidak setuju Bapak Ibu, merasa keberatan, terganggu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat tuh videonya di sesi sebelum ini. Saya sudah sertakan itu Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini mereka terpaksa beribadahnya di lapangan terbuka. Nah itulah situasinya Bapak Ibu. Jadi memang di beberapa daerah di bangsa kita di Indonesia ini teman-teman, itu kehidupan toleransinya tidak dalam keadaan baik-baik saja.